Yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah keempat tahun C. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Romo Aloysius Dian Permana SC. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan HP. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, selamat sore berkah dalam. Minggu ini kita masuki Pekan Paskah, Minggu Paskah yang keempat. Bacaan-bacaan senantiasa mengajak kita semua untuk merenungkan apa
arti bersatu dengan Bapa sendiri. Marilah kita hening sejenak, kita menyiapkan diri kita agar kita layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita bawa segala doa-doa permohonan kita masing-masing. Kita satukan dengan doa pembuka. Kita doakan bersama. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menjadi gembala kami. Dia mengenal kami, mencintai kami, bahkan telah memberikan hidupnya sendiri untuk keselamatan kami. Semoga kami mampu meneladani hidupnya untuk melaksanakan karya putusan gereja dan berani memberikan diri kami demi kesejahteraan hidup saudara-saudari kami yang sangat memerlukan pelayanan kasih kami. Pada hari Minggu panggilan ini, kami berdoa untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda. Semoga mereka membuka hati dan berani menjawab panggilan-Mu secara khusus untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu, tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa perumpamaan, Yesus seringkali menyebut dirinya sebagai seorang gembala, dan orang-orang yang mengikutinya ataupun para murid sering disebut sebagai domba gembalaannya. Biasanya, ini konon katanya ya, biasanya seorang gembala sangat paham terhadap karakter masing-masing dombanya. Bayangkan kalau seorang gembala mempunyai 100 ekor domba ya. Hebat, bisa mengenal semua domba-dombanya, termasuk jika hilang salah satu. Akan tetapi rasa-rasanya memang lazim ketika seorang mempunyai ternak, ia paham terhadap hewan peliharaannya. Dulu ketika saya masih kecil, nenek saya itu suka memelihara ayam, ya lumayan banyak ayamnya itu. Nenek saya sampai hafal berapa jumlah ayamnya, kemudian kalau sore itu ayam mana saja yang belum pulang, kemudian yang bertelur ayam mana saja, bahkan dia hafal kalau pagi itu ayam mana yang berkokok duluan. Biasanya jam 3 pagi itu sudah berkokok. Kemudian suatu kali saya iseng mengambil telur-telur yang ada di kandang tersebut. Kemudian nenek saya bertanya kepada saya, "Kok telur di kandangnya pada hilang?" Terus saya menjawab, "Saya ambil." Ternyata nenek saya paham, seandainya telur itu hilang satu pun, dia tahu siapa yang mengambil. Tidak lain adalah saya. Kakak-kakak saya tidak berani mengambil, hanya saya saja yang berani mengambilnya. Relasi gembala dan domba adalah analogi yang seringkali dipakai oleh Yesus menggambarkan relasi
ataupun kedekatan relasi antara dirinya dengan murid-muridnya. Hal ini untuk memperjelas siapa gembalanya, kemudian siapa dombanya. Kalau kita mencermati lebih dalam, domba itu hewan yang lemah, mudah untuk dimangsa binatang buas karena tidak bisa lari kencang. Tetapi hebatnya adalah domba itu semakin kuat ketika mereka hidup dalam gerombolan. Dulu ketika saya masih di seminari, saya sedikit mempelajari karakter domba itu seperti apa. Karena kebetulan nama angkatan saya itu namanya friendship. Kata sipnya berasal dari domba, diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Waktu itu kami memilih nama friendship, agar kami sebagai satu angkatan dekat dengan adik kelas dan juga dekat dengan kakak kelas. Harapan kami tidak ada senioritas di antara satu sama lain, apalagi di seminari. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengibaratkan kita semua sebagai domba-domba yang butuh seorang gembala. Jika tanpa gembala, domba-domba juga pasti akan tersesat. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pulang. Kita diajak secara khusus oleh Yesus bahwa kita semua diajak untuk bersatu seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau kita kembali lagi pada kisah hidup atau narasi antara domba dan gembala, domba akan semakin kuat jika mereka hidup berkelompok atau bergabung satu sama lain. Hal ini mengajak kita semua untuk merenungkan akan pentingnya satu kesatuan dalam hidup menggereja. Dengan kata lain, kita semua diajak untuk berani bekerja sama satu sama lain. Terkadang memang kita mendengar keluhan ataupun omong-omongan yang tak jarang kita dengar. Sudah capek-capek bertugas ini dan itu, tidak mendapat apa-apa. Sudah bertugas hujan-hujanan, tidak bawa payung, tidak bawa jas hujan, sampai gereja juga kehujanan, tetapi juga tidak mendapat apa-apa. Terkadang kita mungkin mengeluh kenapa kita harus melakukan ini dan itu, kenapa kita harus saling bekerja sama satu sama lain dalam peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Akan tetapi kita disadarkan bahwa gereja juga dibangun dalam kerjasama kita semua. Setiap dari kita punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin ada kalanya ketika kita melakukan tugas pelayanan kita juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin juga pernah teledor, mungkin juga pernah khilaf. Tetapi kita semua diajak untuk berefleksi, hal apa yang bisa kita pelajari, hal apa yang bisa kita lakukan agar pelayanan kita semakin lebih baik ke depannya. Hal ini ibaratnya adalah ketika kita mengikuti misa, entah misa harian maupun misa mingguan. Ada yang bertugas tatib, ada yang kur, ada yang menghias altar, ada yang bertugas keamanan, dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan jika semuanya itu dikerjakan oleh Romo sendiri. Bayangkan dari menghias altar, kemudian nanti jaga parkir, keamanan, tatib, dan sebagainya. Mungkin baru ketika mulai misa,
ada yang ngomong, Romo, tempat parkirnya penuh, mobil harus parkir di mana lagi? Ujung-ujungnya tidak jadi misa karena harus menata tempat parkir. Akan tetapi tidak demikian. Kita memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada yang mengatakan peran ini lebih baik, peran ini lebih suci, peran ini lebih menguntungkan banyak orang, peran ini mendapat sanjungan banyak orang, dan sebagainya. Setiap dari kita punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini juga sama di lingkungan kita masing-masing. Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawabnya. Bayangkan jika tidak ada yang mau menjadi ketua lingkungan. Bayangkan jika tidak ada yang mau menjadi prodiakon. Bayangkan jika tidak ada yang mau menemani anak-anak untuk pelajaran komuni pertama dan sebagainya. Kita semua saling bekerja sama satu sama lain, apapun peran kita, sekecil apapun peran kita yang kita berikan kepada orang lain. Di hari Minggu panggilan sedunia ini, kita semua dipanggil untuk terlibat dalam gereja. Gereja terdiri dari kita semua. Tidak ada yang mengatakan gereja itu hanya milik paus ataupun milik biaran-biarawati, tetapi milik kita semua. Dengan kata lain, kita perlu membedakan gereja dalam dua kata. Jika kata gereja ditulis dengan G kecil, huruf G kecil, artinya adalah gedung, bangunan untuk kegiatan beribadah, berdoa, dan sebagainya. Kemudian G dalam huruf kapital atau huruf besar ya, bisa kita artikan kita semua. Gereja sebagai umat Allah yang juga di dalamnya terkandung hierarki gereja yang dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Kita adalah bagian gereja. Kita memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik pada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada lingkungan masyarakat sekitar kita, kita menghadirkan gereja. Bukan pertama-tama ketika Romo itu datang kunjungan terus gereja hadir, tidak. Setiap dari kita adalah bagian dari gereja. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk menghadirkan gereja dimanapun kita berada, bahkan di tempat kerja kita masing-masing. Semoga di tengah kesibukan, tantangan, kita senantiasa berani dan mau menjadi saksi-saksi gereja di lingkungan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang diberikan dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang tempat penantian, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setia akan datang, mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Putramu bersabda, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya Bapa, bantulah kami untuk senantiasa mendengarkan suara Putramu yang terkasih,
karena Ia akan membimbing kami pada jalan kebenaran dan keselamatan. Kini kami datang kepadamu untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami dengan pengantaraannya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Sri Paus, para uskup, para imam, para gembala yang Engkau pilih menjadi gembala-gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, serta melayani dengan kasih tanpa pamrih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pemimpin negara dan bangsa di dunia. Semoga para pemimpin negara dan bangsa di dunia selalu menghargai dan mendengarkan suara jeritan kaum tertindas, serta memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang adil, rukun, dan damai bagi semua umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para misionaris. Semoga para misionaris, para imam, biarawan-biarawati, awam, petugas pastoral, dengan penuh setia menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta mampu membimbing umat-Mu pada jalan kebenaran dan keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, semoga anak-anak misionaris cilik sanggup mendengarkan suara-Mu dan berani menjawab panggilan-Mu untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Bantulah orang tua, para pendamping, untuk setia membimbing anak-anak misionaris cilik. Semoga apa yang mereka taburkan dalam hati anak-anak bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat yang hadir dalam perayaan ini, semoga kami umat-Mu yang hadir dalam perjamuan suci ini siap menanggapi panggilan dan perutusan-Mu untuk memberikan hidup bagi sesama kami yang sangat memerlukan bantuan cinta kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi, kita berdoa dalam hati untuk tumbuhnya panggilan di antara keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon. Lah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang masih terbaring sakit sampai pada saat ini. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan juga ketabahan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang pada hari ini mengalami duka karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang dikasihinya. Semoga Tuhan berikan kedamaian jiwa bagi orang yang dipanggil dan juga penghiburan bagi mereka yang ditinggal keluarganya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing, untuk ayah, ibu, suami istri, kakek nenek, anak-anak, siapapun yang tinggal bersama dengan kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rahmat yang berlimpah bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman. Semoga kami mendengarkan suara-Mu yang penuh kasih, sehingga kami pun dapat menjadi saksi-saksi cinta-Mu untuk menyuarakan kebenaran dan keselamatan dalam kehidupan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
adalah roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami minum anggur yang kami persembahkan padamu, hasil pokok dan manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan hidup kami, di altar suci ini kami aturkan persembahan karya tangan kami yang sederhana sebagai ungkapan syukur dan pujian kami bagimu. Barulah seluruh hidup, panggilan, dan putusan kami, agar menjadi tanda yang menghidupkan dan menyelamatkan bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami muji Dikau setiap waktu, ya Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami muji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mecah-mecahkan lalu memberikan pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan nyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab telah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, Kristus, Kristus. Anak domba Allah, dunia kasihilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, saudara-saudara yang terkasih, lihatlah, inilah dombalah yang menghapus dosa-dosa kita semua. Berbagilah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa mohon panggilan. Ya Yesus Putra Allah, Engkaulah yang diutus oleh Bapa kepada umat manusia di segala penjuru bumi. Kami berseru kepadamu melalui Maria, bundamu dan bunda kami. Semoga gereja tak berkekurangan panggilan, terutama untuk mengabdikan diri secara khusus demi kerajaan-Mu. Ya Yesus, Engkaulah satu-satunya penyelamat bagi umat manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah menjawab ya atas panggilan-Mu dalam imamat, hidup bakti dan misi. Semoga hidup mereka diperbarui dari hari ke hari menjadi Injil yang hidup. Tuhan yang berbelas kasih dan kudus, utuslah senantiasa para pekerja yang baru ke ladang panenan kerajaan-Mu. Bantulah mereka yang Kau panggil untuk mengikutimu di zaman kini. Semoga dengan mengkontemplasikan wajah-Mu, mereka dengan gembira menanggapi misi agung yang Kau percayakan kepada mereka demi kebaikan umat-Mu dan kebahagiaan semua manusia. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putramu yang telah mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan kami. Semoga rohnya menghimpun kami menjadi satu umat, menjadi gerejamu yang memancarkan cahaya pembebasan bagi semua orang di dunia, sampai saatnya Engkau menjadi segalanya bagi semua orang. Doa ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Minggu Paskah keempat tahun C, Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Mei 2022. Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Michael Bayu Hendrianto dari Paroki Santo Barnabas Jakarta dengan Bibit Yuli Lestari dari HKBP Tanjung Priuk. Pengumuman kedua, Imakulata Puput Adiantari Adi Atmaja dari lingkungan Ricardus Sanjaya, Semampir, dengan Agustinus Nurdwi Rias Moka dari lingkungan Leonardus Wonolelo. Pengumuman ketiga, 1. Robertus Tanis Prianto dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran dengan Elizabeth Evi Kristiana dari lingkungan Mikael Kaligondang, Padan Keji, Muntilan. 2. Akan saling menerimakan pernikahan Benedictus Ginanjar Krisantrio dari lingkungan Teresia dengan Septina Muslimatun Abadiah dari Pucung Rejo, Muntilan. Umat yang mengetahui halangan perkawinan tersebut wajib memberitahukan Romo Paroki. Kegiatan Paroki. Pada hari Jumat 13 Mei 2022 akan diadakan pertemuan Ibu Paroki pukul 16 WIB di Aula Paroki. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Marilah kita senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sekian pengumuman gereja, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada semua petugas liturgi pada sore hari ini, dan juga terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Secara khusus terima kasih pada SMA Marganingsih ya, yang sudah bertugas. Mana? Oh, Mas Drini. Oh ya. Maksud apa Marganingsih?
Oh, berarti salah informasi ini. Terima kasih atas suaranya, gamelannya. Semoga di antara mereka ada yang terpanggil menjadi suster, menjadi buder, menjadi romo. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Mari kita doakan satu kali Salam Maria untuk segala intensi dan juga mohon rahmat Bunda Maria untuk rencana-rencana kita 1 minggu ke depan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang kita doakan, dan segala rencana-rencana kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Malah kita mempartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Thank you.